pidato presiden yang marah-marah baru 4 hari. Tapi kalau dihitung dari rapat kabinet itu sudah 14 hari. Jadi udah 2 pekan. Tapi belum ada tanda-tanda itu. Jadi rupanya orang sekarang balik pada ramalan tokek ya, karena udah nggak percaya pada bunyi kodok gitu ya. Oke. Iya, ya itu akhirnya kan. Jadi orang mau tagih apa yang dipersoalkan oleh presiden. Presiden mempersoalkan kinerja dan konsekuensinya ya reshuffle kan. Ya. Jadi itu memperlihatkan tuker tambah di dalam istana tidak selesai. Atau perhitungan real politics membatalkan marah-marah itu. Jadi marah-marah itu nggak bisa ditagih konsekuensinya karena dalam 2-3 hari ini kondisi politik berubah. Itu pertanda bahwa video itu gagal untuk memanipulasi keadaan yang sebenarnya. Jadi soal-soal krisis ekonomi, soal naiknya COVID segala macam, soal berbagai undang-undang yang hendak diselundupkan melalui kedaruratan, soal Pertamina, macam-macam soal akhirnya dihitung. Saya kira dihitung sebagai hal yang tidak berhasil ditutupi oleh video marah-marah itu. Dengan kata lain, buzzer juga gagal untuk menghasilkan semacam isu baru di dalam politik, sehingga orang tidak percaya lagi terhadap isi dari atau tema utama dari pidato marah-marah presiden. Karena orang tagih setelah 2 minggu, terus reshuffle-nya mana? Nah itu juga menunjukkan bahwa daya tawar presiden atau keinginan presiden untuk memperlihatkan otoritasnya udah drop sama sekali. Karena nggak dipedulikan oleh menteri-menteri. Jadi seolah-olah nggak ada apa-apa tuh. Bahkan mungkin menteri menganggap oke, silahkan reshuffle karena kita ingin mencari aman justru dengan isu reshuffle sehingga semua hands off, angkat tangan dari situ. Yang kedua atau yang ketiga, isu itu akhirnya berkembang menjadi perencanaan dari mereka yang melihat kerawanan di dalam istana untuk mengkonsolidasi diri sebagai tokoh atau sebagai pemimpin alternatif untuk membayangkan 2024 yang dipercepat. Jadi begitu isu reshuffle ini muncul, maka orang merasa ya udah kita nggak peduli, kita masing-masing nggak ingin masuk nggak penting, yang penting setiap tokoh 2-3 menteri mulai berpikir nggak ada gunanya reshuffle, mending dari sekarang pelihara buzzer untuk politik 2024. Saya kira beberapa menteri yang secara sebut aja ambisius untuk memulai investasi politik justru berharap agar dia di reshuffle. So begitu di reshuffle, maka dia akan nabung simpati publik kan? Ya. Ada 2-3 menteri yang terang-terangan sebetulnya aduh mending reshuffle sekarang deh. Jadi dia bisa konsentrasi untuk nabung simpati publik dengan mempermainkan sandiwara baru. Jadi itu konyolnya video yang tidak menghitung output yang biasa disebut output yang tidak diharapkan, yaitu tidak berhasil membujuk publik untuk prihatin pada presiden. Kan inti psikologi dari video itu presiden mau membujuk publik supaya berpihak pada dia dalam isu ini. Ternyata nggak berhasil. Apalagi banyak kasak kusuk sekarang tertuju pada 5 Juli, bukan pada video itu lagi tuh. Ya. Yes. Saya kemarin sempat menulis tentang, karena saya baca-baca tentang marketing politik. Karena ini berkaitan dengan marketing politik gitu ya. Dan ya, dalam situasi ini ada yang namanya brand image gitu ya. Rusaknya sebuah merek dagang gitu. Karena biasanya kalau dalam merek dagang itu harusnya bukan mengalihkan isu, tetapi harusnya dilakukan mitigasi gitu. Jadi kelihatannya tim komunikasi presiden tidak cukup melakukan mitigasi itu gitu ya. Ya, karena tim presiden itu sebetulnya nyari untung dari perusakan merek dagang itu sendiri kan. Jadi marketernya ini, orang yang disewa untuk marketing image itu justru adalah calo sebetulnya. Presiden salah lagi kan. Ya. Mengirim barang dengan kemasan yang dibungkus pada calo yang pada akhirnya calonya sendiri yang copot lagi tuh
labeling itu. Karena tadi calo-calo ini merasa berhenti jadi marketer, mending langsung jadi produser. Jadi calo-calo ini juga berupaya buat jadi produser baru. Bukan sekedar untuk mengganti brandnya, tapi mau menghasilkan produk baru. Yang mungkin presiden udah tahu sialan, gue suruh ganti brand aja, dia mau bikin produk baru. Itu. Tapi kalau mau ya memang biasanya gini, kalau daripada rebranding itu berat sekali. Memang orang cenderung pilih produk baru daripada rebranding gitu. Karena costnya lebih besar gitu kalau rebranding itu. Kayaknya udah jalan tuh, produk barunya udah dipesan online semua tuh. Itu yang maksud saya itu. Kenapa? Karena belum ini kan belum sampai 1 tahun presiden menjabat. Lembaga-lembaga survei sudah mulai memunculkan nama-nama